Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup dan kemudian aktivitas kita selalu senantiasa kita isi dengan penuh kebaikan. Kita mampu menghindarkan diri kita daripada perbuatan zalim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai Allah kembali memanggil kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan membahas satu permasalahan penting yang ini beredar dan kemudian sering kali dilakukan oleh manusia, tetapi manusia banyak yang tidak tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang nantinya memberikan penderitaan kepada mereka ketika kembali menghadap Allah kalau tidak sempat bertaubat di dunia sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan dengan az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Artinya zalim itu adalah merupakan sebuah perkara yang mengakibatkan orang itu mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Ayah bunda tuan puan abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Setiap manusia itu akan pulang ke akhirat dengan dua kondisi. Ada yang membawa cahaya, bahkan ada yang membawa kegelapan. Orang-orang yang membawa cahaya adalah mereka yang bersih hatinya, jujur tindakannya, bahkan adil kepada sesama manusia. Sedangkan mereka yang membawa kegelapan adalah orang-orang yang selalu senantiasa melakukan kezaliman, baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada sesama manusia, ataupun dia zalim kepada dirinya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat tegas, bukan dengan ancaman fisik, tetapi dengan gambaran yang membuat hati bergetar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang menutup jalan seorang pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma." Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang akan didapatkan pelakunya pada hari kiamat. Hadis ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah tentu menjelaskan bahwa setiap bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi kegelapan untuk dirinya kelak di akhirat. Kegelapan itu membuat orang itu menjadi sesat, kemudian menutup pandangan kebenaran dari dirinya, menghalangi dari jalan keselamatan untuk mendapatkan kebahagiaan, serta menjadi bentuk hukuman yang kemudian memalukan dirinya pada hari di mana setiap manusia berharap untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang sama berbahagia, kita harus paham makna zalim ini bagaimana. Makna zalim ini adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, termasuk zalim kepada Allah. Apa zalim kepada Allah itu? Mensyirikatkan Allah, tidak taat, dan kemudian meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kezaliman terbesar yang tidak boleh kita berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Maksudnya apa yang menyebabkan manusia itu disebut melakukan kezaliman kepada sesama manusia? Yang pertama, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, merampas hak orang yang bukan miliknya. Yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, suka menyakiti hati saudaranya.
Yang ketiga, suka mencaci saudaranya. Yang keempat, ia suka berbohong. Yang kelima, tidak amanah. Kemudian yang keenam, memakan harta anak yatim. Yang kemudian semua perkara-perkara di atas itu akan menyebabkan dirinya mendapatkan penderitaan kalau dia tidak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Artinya selalu senantiasa orang tersebut berbuat maksiat. Ini sudah menzalimi dirinya, meninggalkan kebaikan, sudah juga menzalimi dirinya, membiarkan dirinya dalam kebodohan dan dosa, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah termasuk kezaliman kepada diri pribadinya. Kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, apa maksud daripada kegelapan pada hari kiamat itu? Ya, kegelapan pada hari kiamat yang dimaksud di sini adalah yang pertama, kegelapan yang menutupi perjalanan. Hari kiamat kita tahu bahwa ia adalah merupakan hari penuh kegelapan dan orang zalim akan tenggelam dalam kegelapan itu tanpa pertolongan. Yang kedua, kegelapan yang menutup peluang keselamatan. Maksudnya, tindakan zalim menghilangkan cahaya iman seseorang sehingga ia kehilangan petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kegelapan berupa hukuman. Setiap kezaliman menjadi beban, setiap kezaliman menjadi jeratan, dan setiap kezaliman adalah merupakan sumber segala siksaan. Yang keempat, tidak memiliki cahaya di sirat, artinya di jembatan akhirat. Maka orang zalim itu pasti berjalan tanpa cahaya, tertati-tati, tersesat, dan sangat berisiko jatuh di jembatan titian sirat tersebut. Dan pada Quran surat Fussilat ayat ke-46 Allah berikan ketegasan kepada diri kita, "Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid", memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhanmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Artinya Allah tidak menzalimi, maka seorang hamba tidak pantas untuk memperlakukan kezaliman kepada orang lain. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita kezaliman kelak akan muncul dalam bentuk kegelapan demi kegelapan, yaitu hukuman yang bertumpuk di hari kiamat. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penyampaian kepada kita bahwa kegelapan di sini mencakup kegelapan fisik, kegelapan hati, dan kegelapan dari tidak ada amal yang menyelamatkan dirinya. Sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa setiap kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa hadis ini adalah peringatan agar setiap orang berhati-hati terhadap hak manusia, karena hak manusia tidak akan gugur sampai diselesaikan pada hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, sehingga 7 bahaya kezaliman yang harus kita pahami sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari melakukan kezaliman itu. Yang pertama, ia akan menghapuskan keberkahan hidup kita. Yang kedua, mengeraskan hati dan kemudian menghancurkan iman kita. Yang ketiga, menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, mengundang murkanya Allah. Yang kelima, mengganti cahaya iman menjadi kegelapan. Yang keenam, akan dituntut oleh manusia pada hari kiamat. Yang ketujuh, berpotensi menyeret pelakunya ke dalam siksa neraka. Sehingga jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bentuk-bentuk kezaliman yang sering kita sepelekan harus kita hindari. Di antaranya mengumpat dan menghina di media sosial, menyebarkan fitnah atau hoaks, meminjam uang tidak mau mengembalikan, dan mengambil hak keluarga, warisan atau harta anak yatim, lalu bersikap kasar kepada istri, anak, dan bawahannya, manipulasi dalam jual beli, kemudian mengambil fasilitas umum tanpa hak yang mestinya dia hargai dan dia hormati. Semua ini adalah bentuk kezaliman kelak menjadi kegelapan. Sehingga kesimpulan dapat kita ambil bahwa hadis ini bukan memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah peringatan saja, tetapi ia juga adalah merupakan alarm bagi jiwa. Maka setiap kali kita menzalimi orang, kita
sedang menciptakan kegelapan untuk diri kita sendiri, kita sedang menghancurkan cahaya iman kita sendiri, bahkan kita sedang mempersulit perjalanan akhirat kita. Maka perbaikilah hubungan dengan sesama manusia, minta maaflah ketika kita menzolimi orang lain sebelum terlambat, karena kelak di akhirat hak manusia tidak dibayar dengan uang, tetapi dengan pahala amal yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan. Maka lindungi diri kita dari kegelapan hari kiamat dengan berlaku adil dan lemah lembut kepada sesama. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baik, dan kemudian memberi kita kekuatan juga untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan zalim, yang mana zalim ini adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat bagi pelaku-pelakunya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.